Judul praktik baik saya adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi melalui LMS atau Learning Management System pada siswa kelas 10 TBSM 1 SMK Negeri 1 Mojokerto tahun pelajaran 2022-2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Ali Hanafiah, guru SMK Negeri 1 Mojokerto. Saya mengajar mata pelajaran informatika pada kelas 10 TBSM 1 SMK Negeri 1 Mojokerto. Dalam kurikulum Merdeka, mata pelajaran informatika merupakan mata pelajaran baru dan untuk menggantikan mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Materi pelajaran yang saya sajikan kali ini adalah berpikir komputasional. Tujuan dari pembelajaran berpikir komputasional ini adalah siswa mampu menjelaskan konsep negasi, konjungsi, disjungsi, dan juga implikasi beserta biimplikasi. Tujuan yang kedua juga adalah siswa mampu menjelaskan contoh dari negasi, konjungsi, disjungsi, maupun implikasi dan juga biimplikasi apabila ditanyakan pertanyaan tersebut kepada mereka. Sebelum memulai pelajaran, saya melakukan pemetaan, di mana saya menanyakan langsung kepada siswa bagaimana dengan kesiapan belajar siswa. Nah, ternyata hasilnya adalah 100% siswa masih belum memahami materi berpikir komputasional. Pada pemetaan yang kedua adalah minat siswa, di mana siswa senang menggambar sebanyak 6 orang, yang senang komputer sebanyak 27 orang, dan mendesain dan merakit siswa tidak memiliki kesenangan untuk ini. Inilah tabel hasil pemetaan tentang minat belajar siswa. Pemetaan yang ketiga adalah tentang profil belajar siswa, di mana pada profil ini saya menanyakan langsung tentang gaya belajar siswa, gaya belajar visual sebanyak 19 orang, dan gaya belajar kinestetik sebanyak 14 orang, sedangkan gaya belajar auditori tidak ada sama sekali. Inilah hasil pemetaan tersebut. Pada pemetaan yang keempat adalah tentang jenis diferensiasi. Nah, pada materi ini yang saya gunakan adalah diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Karena diferensiasi produk pada elemen ini tidak digunakan. Nah, setelah saya melakukan pemetaan, maka saya mulai melakukan perencanaan. Yang pertama saya lakukan adalah menyiapkan materi pembelajaran. Baik itu merupakan materi tentang PDF, video yang berasal dari YouTube, dan juga buku paket. Yang kedua adalah membuat skenario pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasi konten dan berdiferensiasi proses. Yang ketiga adalah menyiapkan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik di dalam LMS agar pelaksanaan diskusi nanti bisa lebih terarah. Kemudian yang keempat adalah membentuk diskusi sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Yang kelima adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 10 TBSM 1. Dan yang keenam adalah melakukan refleksi. Setelah saya melakukan perencanaan, maka saya menghadapi beberapa tantangan, sehingga muncul di pikiran saya beberapa pertanyaan yang membuat saya tertantang untuk memecahkan masalah tersebut. Tantangan tersebut adalah: satu, konten apa saja yang saya siapkan untuk memenuhi gaya belajar peserta didik. Yang kedua adalah bagaimana saya menyiapkan konten pembelajaran seperti materi PDF dan juga video dari YouTube untuk dimasukkan di dalam LMS. Kalau buku paket itu saya bisa meminjam dari perpustakaan. Tantangan yang ketiga adalah bagaimana cara saya membuat peserta didik bisa menguasai aplikasi komputer yang saya berikan. Karena saat di SMP mereka tidak mempelajari materi komputer. Ini yang menjadi tantangan bagi saya. Nah, yang keempat adalah bagaimana caranya membuat semangat siswa untuk belajar komputer itu tidak surut. Karena program keahlian mereka adalah otomotif, yaitu TBSM, Teknik Bisnis Sepeda Motor. Tantangan yang kelima adalah bagaimana caranya membuat pembelajaran itu bisa interaktif. Karena selama ini pembelajaran yang mereka lakukan adalah pembelajaran dengan paradigma lama, yaitu pembelajaran berpusat kepada guru.
Tantangan yang keenam adalah bagaimana caranya membiasakan dan membimbing siswa untuk berani melakukan presentasi di depan kelas atau di depan lab, karena selama ini mereka belum pernah melakukan presentasi di depan kelas atau di depan lab dari hasil diskusi mereka. Dari beberapa tantangan tadi, maka mulai timbul dalam pikiran saya untuk membuat satu strategi agar tantangan tadi bisa teratasi. Caranya adalah satu, menyiapkan materi pembelajaran berupa materi PDF, video dari YouTube untuk dimasukkan ke dalam LMS agar siswa lebih mudah membaca dan memahami materi dari LMS yang saya sediakan. Nah, seperti inilah materi tersebut. Strategi yang kedua adalah membangun LMS dengan model. Di sini saya menggunakan model versi 2.9. Nah, seperti inilah tampilan materi yang ada di LMS yang saya rancang. Strategi saya yang ketiga adalah membimbing dan membiasakan peserta didik untuk belajar aplikasi komputer, dan agar mereka lebih memahami aplikasi komputer, maka tugas dan materi saya biasakan menggunakan aplikasi komputer. Strategi yang keempat adalah membuat perangkat komputer itu menjadi media yang menyenangkan bagi siswa dengan cara memberikan contoh penggunaan komputer dalam dunia otomotif yang mereka kuasai. Strategi yang kelima adalah membuat diskusi interaktif, baik itu antara siswa dengan siswa maupun antara siswa dengan guru. Strategi yang keenam adalah membimbing siswa dan membiasakan siswa untuk melakukan presentasi di depan kelas atau di depan lab dari hasil diskusi yang mereka lakukan. Setelah strategi tadi saya rancang, maka mulai melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini yang saya lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Berpikir komputasional. Di sini sudah saya siapkan situsnya menggunakan LMS, Learning Management System. Kita menggunakan yang model. Nanti anak bisa mengerjakan tugas melalui LMS ini. Kemudian materi pun anak bisa membaca dari sini. Sekarang kamu bentuk kelompok masing-masing ya. Ini kelompok yang pakai buku. Iya. Oh iya. Tugasnya jadi ini identitas. Oh iya. Regressi merupakan metode membalikan sebelumnya yang semula benar dan salah menjadi benar. Mungkin di antara kamu ada yang bertanya sekarang? Oh iya, silakan. Implikasi. Implikasi adalah merupakan salah satu penetapan pernyataan majemuk yang menggunakan kata penghubung jika atau maka. Contohnya? Contohnya B. Isa pergi ke pasar. Ya, gimana? Maaf? Iya. Kita beri praktik depannya. Setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka hasilnya adalah ternyata 100% siswa itu aktif dan senang belajar. Hal ini saya peroleh dari hasil survei yang saya buat pada LMS dan sekaligus melihat secara langsung kegembiraan mereka dalam melakukan diskusi. Nah, inilah hasil survei yang saya lakukan. Hasil yang kedua adalah 100% siswa aktif berdiskusi. Hal ini terlihat dari jumlah LKPD yang mereka serahkan melalui LMS, semuanya mereka serahkan. Hasil yang ketiga adalah sebanyak 91% siswa telah berani melakukan presentasi hasil diskusi yang mereka lakukan untuk disajikan di depan lab. Setelah saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka saya bisa menyimpulkan yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di SMK dengan hasil menyenangkan bagi siswa itu sendiri. Yang kedua adalah siswa lebih cepat memahami materi pembelajaran karena siswa diberi keleluasaan untuk mengeksplor kemampuannya dalam memahami materi pembelajaran. Dengan catatan, guru telah menyiapkan konten pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka. Apabila ini tidak dipenuhi, maka pembelajaran akan terasa sulit bagi mereka. Kesimpulan yang ketiga adalah pembelajaran berdiferensiasi bisa terlaksana dengan baik jika guru tersebut membuat pemetaan dan perencanaan. Apabila kedua hal ini tidak dilakukan, maka guru tersebut akan sulit mengambil strategi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa dan berakibat pembelajaran tersebut akan terasa berat. Demikian pembelajaran berdiferensiasi yang dapat saya lakukan. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.